Halo teman-teman, kembali lagi di materi jaringan komputer. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang history of the internet, sejarah perkembangan internet hingga saat ini. Nah, tapi nanti sebelum kita lebih jauh membahas tentang history of the internet, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Kamal Fanan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021, NIM akhir 069. Oke, sebelum kita nanti membahas tentang internet, seharusnya kita lebih tahu apa itu internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon maupun satelit. Ada juga pendapat lain dari ahli IT Indonesia, yaitu Onowi Purbo, menjelaskan bahwa internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, ataupun VoIP. Awal mula sejarah internet itu dimulai dari lingkup militer yang terjadi pada tahun 1969, di mana lebih tepatnya pada Departemen Pertahanan Amerika US, DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, yang berencana untuk melakukan penelitian yang mencari tahu cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. Nah, program penelitian ini dikenal dengan nama ARPANET. Penelitian yang dilakukan tersebut telah mendapatkan keberhasilan yang dimana hasilnya mereka dapat menyambungkan lebih dari 10 komputer dan dapat juga mereka untuk saling berkomunikasi. Walaupun tujuan awal diciptakannya internet itu hanya sebagai proyek militer, sebagai sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital guna menanggulangi adanya serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat, tetapi pada awal ditemukannya internet, ARPANET itu hanya bisa menghubungkan 4 situs, yaitu situs yang dimiliki oleh UC Los Angeles atau kita kenal dengan University California Los Angeles, kemudian ada Research Institute, University of Utah, dan UC Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan komputer pada tahun 1969 dan akhirnya secara publik dikenalkan pada dunia pada tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai university di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET itu berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET sangat kesulitan dalam memanajemen. Akhirnya ARPANET kemudian mengembangkan menjadi 2 bagian, yaitu MILNET dan ARPANET, di mana untuk MILNET itu bergerak di bidang Army yang ada di US, kemudian yang ARPANET itu secara publik digunakan komersil. Kemudian setelah itu dikembangkanlah menjadi DARPA Internet atau kita kenal dengan internet. Membahas tentang runtutan sejarah internet semenjak setelah dipublikasikan pada tahun 1972, yaitu Unique to Copy Protocol itu dikenalkan pada 1978. Kebetulan ditemukan di laboratorium Bell. Program tersebut berguna untuk melakukan file transfer. Nah, baru di tahun berikutnya itu dibentuklah grup baru yang diberi nama UCNet. UCNet sendiri berjalan dengan dasar UUCP, di mana untuk penciptaannya sendiri bernama Jim Ellis dan juga Tom Truscott. Mereka adalah mahasiswa di Duke University. Kemudian pada 1980, internet mulai digunakan secara bebas untuk menghubungkan beberapa university yang ada di Amerika Serikat. Baru tahun 1982, saat itu pengguna atau kita kenal dengan user itu berkumpul dari seluruh dunia. Mereka membahas masalah jaringan, urusan politik, agama, dan topik-topik lainnya, sehingga DCI atau kita kenal dengan Defense Communication Agency serta DARPA membuat protokol yang disebut dengan TCP/IP atau kita kenal dengan Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Berikutnya, Lembaga Pertahanan Amerika akhirnya mengesahkan TCP/IP untuk ARPANET. Melanjutkan pada 1983, ada juga John Postel dan kawannya mengembangkan sebuah domain name system atau kita kenal dengan DNS. Mereka juga mengusungkan sebuah sistem pengaman yang berbentuk user at host.c domain
Kemudian pada tahun berikutnya DNS secara resmi dipublikasi di internet dengan menyebut nama-nama jenis domainnya seperti yang kita kenal sekarang, yaitu ada .com, .government, .net dan lain sebagainya. Nah, baru pada 1986 TCP/IP mulai ada pada workstation dan PC. Di tahun yang sama juga National Science Foundation mendanai National Science Foundation sebagai tulang punggungnya internet dengan kapasitas 56 KB per second dan juga mengatur internet sehingga hanya ditujukan untuk kepentingan riset pemerintahan yang sifatnya tidak komersil. Baru pada 1989 tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN atau organisasi Eropa untuk riset nuklir itu berhasil menemukan Triple W atau kita kenal dengan WWW yang merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Dan pada saat itu juga CERN mempunyai kesulitan dalam mendapatkan informasi yang mungkin berkaitan. Akhirnya tim ini mengusulkan untuk membuat sistem koneksi hypertext sekaligus mesin pencarian menggunakan kata kunci yang kita kenal hingga saat ini, yaitu search engine. Nah, akibat adanya perkembangan teknologi tadi berdampak pada era 2000-an, dimana pada era ini kita kenal dengan era transformasi digital karena semenjak adanya internet memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000-an, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan kali pertama pada tahun 2003. Kemudian setahun berselang, ada seorang hebat yang dapat mengenalkan serta membangun sosial media yang kita kenal dengan Facebook. Ia adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sendiri menciptakan Facebook awalnya hanya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa Harvard. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna hingga kurang lebih sekitar 2,3 miliar orang. Kemudian di sisi lain juga pada tahun yang sama, pada tahun 2007, Apple berhasil mengguncangkan dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. Nah, iPhone sendiri memulai tren ponsel pintar yang kita kenal dan selalu kita gunakan saat ini. Membahas tentang perkembangan internet yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memulai perkembangan internet itu sekitar tahun 1994. Sekitar 1990-an. Pada saat itu internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan jaringan internet yang ada di Indonesia antara lain ada Muhammad Samik, kemudian Suryono, kemudian ada juga Muhammad Ihsan, Robi, Firman Siregar, dan yang paling terkenal yaitu Onowi Purbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar 1992 sampai 1994. Setiap tokoh yang saya sebutkan tadi hampir memberikan sumbangsihnya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer. Internet di Indonesia lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan berkat jasa-jasa beliau. Selanjutnya ketika kita membahas tentang ISP atau layanan ISP yang pertama di Indonesia itu diluncurkan dengan nama IPTEK.net. Itu sekitar pada tahun 1994. Sementara itu pada tahun yang sama juga ada PT Indo Internet atau kita kenal dengan Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya, di mana beliau itu berhasil berdiri dan beroperasi di bawah, dapat berhasil secara komersil pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Walaupun pada awalnya Indonet sendiri itu memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta, dan pada saat itu juga sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan dengan metode dial-up. Akibat adanya perkembangan internet tadi, tentu hal ini juga berdampak pada perkembangan teknologi. Karena internet saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, tak terlebih dengan pesatnya kebutuhan untuk memenuhi tujuan dari setiap industri maupun individu. Internet juga menjadi kebutuhan utama saat itu. Bahwasanya untuk internet saat ini itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital
apalagi sebagai sarana komunikasi, kemudian untuk mengakses informasi, pengetahuan, hiburan, dan sebagai konektivitas jarak jauh. Karena jaringan yang sangat luas menjadikan internet dapat terhubung dengan media digital seluruh dunia. Selain itu, banyak dari industri teknologi yang sekarang itu melakukan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan jejaring yang sangat signifikan. Mulai dari yang pertama dulu ada 2G, 3G, 4G, hingga yang saat ini lagi booming yaitu 5G. Sehingga adanya internet dapat digunakan oleh semua orang, baik individu maupun kelompok, dengan jangkauan yang sangat luas yaitu seluruh dunia. Dan kita bisa terhubung dengan jaringan internet dimanapun dan kapanpun. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap pantau informasi lebih lanjut terkait materi jaringan komputer. See you, terima kasih.